Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Alauddin Makassar. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, oke? Nah, saya akan membahas soal pertama. Yang pertama, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan utama, kenapa suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan manajemen agar terdapatnya sebuah aturan atau patokan yang mengatur sebuah organisasi atau perusahaan tersebut agar menjadi organisasi atau perusahaan yang maju, berkembang dan menciptakan visi dan misi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jika tidak ada manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka suatu perkumpulan tersebut tidak jelas arah dan tujuannya, yang berujung pada sebuah kegagalan. Jadi, manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan sangatlah penting. Sangatlah penting. Nah, soal yang kedua. Berdasarkan sejarah perkembangan teori manajemen, sebutkan aliran pemikiran atau mazhab manajemen dan jelaskan salah satu aliran tersebut. Yang pertama, manajemen klasik. Sebelum sejarah yang disebut zaman teori manajemen ilmiah muncul, telah terjadi revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Usaha-usaha perkembangan manajemen kemudian dilakukan oleh para teoritis. Yang kedua, teori manajemen neoklasik. Yang ketiga, teori manajemen modern atau mazhab perilaku. Adapun yang soal yang ketiga, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok atau organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk dapat hasil yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bertentangan dari para pemangku kepentingan organisasi. Manajemen juga dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah untuk mendapatkan hal yang dilakukan dengan benar. Seorang manajer yang efisien adalah orang yang mendapat output lebih tinggi relatif terhadap input, tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling cocok dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Adapun yang ketiga. Keempat, pembahasan kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen dari dua pendapat tersebut. Pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Beberapa fungsi beserta penjelasannya. Penjelasan menurut George Terry, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yakni pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian, yakni penentuan, pengelompokan dan penyusunan kegiatan yang dilakukan atau diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan pekerja dan penyediaan sumber daya terhadap tiap pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, executing, itu pelaksanaan, yakni membangkitkan dan mendorong sinisasi atau perusahaan. Adapun yang keempat yaitu controlling, pengendalian,
yakni proses penentuan apa yang harus dicapai dan penelitian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dan selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Alasan saya memilih ahli manajemen tersebut dari George R. Terry yaitu apa yang kita rencanakan, maka itu yang akan dihasilkan atau dicapai dari empat fungsi di atas. Karena itu adalah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kelima, yaitu contoh kasus. Berdasarkan kasus, di bawah ini silahkan analisis, kemudian berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Seandainya saya seorang kepala sekolah, maka solusi yang akan saya berikan yakni tetap mengikuti kurikulum yang berlaku dengan catatan seorang pengajar dan yang diajar perlu ada saling mendorong dan meningkatkan kemampuan diri seperti guru harus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan kemudian nanti diterapkan kepada siswa-siswa yang ada di kelas dan memfasilitasi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan sekolah. Mungkin ini yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.